Dan ternyata wanita yang menghampiri Cameron saat kecil adalah wanita misterius yang saat ini masih mengintainya. Dan scene di episode kali ini pun berakhir saat Talis mengatakan kepada wanita misterius tersebut, yaitu, "Kau memilih saudara yang salah." Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Baik lagi nih sama Mimin. Mimin udah nyiapin lagi series terbaru yang gak kalah seru dari series kemarin. Judul dari series ini adalah Deception, di mana menceritakan seorang pesulap terkenal yang dituduh membunuh seorang wanita hingga saudaranya harus mendekam di penjara. Dan kini sang pesulap tersebut harus mencari cara untuk mengeluarkan dirinya dari penjara. Simpelnya, film ini adalah seni sulap dipadukan dengan seni kabur dari penjara. Pasti seru kan? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali oleh seorang polisi yang sedang berpatroli mengontrol kota di malam hari. Polisi tersebut menyapa dengan hangat setiap warga yang ia temui. Hingga ketika ia telah tiba di sebuah supermarket, ia melihat dua orang sedang berselisih. Sebagai polisi, ia harus menyelesaikan perselisihan tersebut. Dia pun memasuki supermarket dan berusaha melerai. Tetapi ketika ia menghampiri kedua orang tersebut, salah satu darinya mengeluarkan senjata dan menembak rekannya hingga tewas. Polisi tersebut berusaha untuk menangkap pelaku, namun sayang, tiba-tiba saja ia dihantam dari belakang hingga menyebabkan dirinya tak sadarkan diri. Keesokan paginya, polisi tersebut dibangunkan oleh penjaga supermarket di sana. Dan ketika ia terbangun, mayat serta seluruh barang bukti terkait pembunuhan tersebut lenyap. Dan penjaga supermarket itu berkata jika tak ada pembunuhan di sini. Bahkan polisi itu difitnah mabuk setelah penjaga supermarket menemukan minuman di sebelahnya. Polisi itu pun pergi, kemudian ia membuat laporan pada pihak FBI dan laporan tersebut ditemukan oleh Cameron. Tetapi setelah perbuatannya membantu wanita misterius pencuri permata, ia mulai tak dipercayai oleh FBI, bahkan Kai sendiri. Akhirnya Kai pun menyuruh Cameron untuk pulang. Cameron pun mengikuti perkataan Kai sembari membawa laporan tersebut. Kemudian scene berpindah pada Jonathan yang baru saja tiba kembali di penjara, di mana ia langsung dicap sebagai pengkhianat karena dianggap telah membantu FBI sebagai informan. Bahkan di selnya tertulis rat atau tikus dan terdapat bangkai tikus yang menandakan pengkhianatan. Setelah itu, scene kembali ke Cameron yang menghampiri polisi yang sudah membuat laporan terkait pembunuhan di supermarket. Ia pun mencoba membantunya untuk menginvestigasi supermarket tersebut dengan mencari barang bukti. Kemudian Cameron memperagakan bagaimana orang yang ditembak berada, dan Cameron yakin jika darahnya akan terciprat pada barang di sana. Namun, ketika ia mengecek ternyata barang-barang tersebut sudah diganti dengan yang baru, dan ia yakin jika seseorang telah memborongnya. Tetapi ketika ia melihat ke arah kasir supermarket, kasir tersebut terlihat panik dan berlari membuang sampah ke truk yang baru saja tiba. Cameron dan sang polisi pun mengejar truk sampah tersebut, dan mereka berhasil. Ketika Cameron mengambil sampah yang kasir itu buang, ia menemukan sebuah produk keju yang tercecer darah. Kemudian ia pun menjadikan produk tersebut sebagai barang bukti dan memberikannya pada Kai. Tetapi sayang, pembuktian Cameron masih belum bisa membuat Kai kembali percaya. Ia berkata mungkin akan menginvestigasinya lain waktu. Tetapi ia menyuruh Cameron terlebih dahulu pergi dari kantor FBI. Akhirnya Cameron pergi setelah buktinya tak dilirik sedikit pun. Lalu scene berpindah pada tim sulap, di mana mereka telah membahas tentang Alistair Black yang merupakan kakek buyut dari Cameron dan Jonathan. Namun, Dina tiba-tiba mengusir Gunther dan Jordan karena ia berniat untuk mengadakan makan malam dengan Mike dan meminta mereka berdua untuk tak mengganggunya. Mendengar hal tersebut, Gunther pun lebih memilih menuju ruang penyimpanan Alistair. Sementara Jordan pergi entah kemana. Gunther mencoba untuk memecahkan kode yang pernah Jordan berikan, yaitu kode 617 di laci milik Alistair. Dan siapa sangka ternyata Gunther berhasil memecahkan kode tersebut. Lalu tiba-tiba sebuah pintu kecil terbuka. Kemudian Gunther pun memasuki ruangan tersebut untuk menelusuri ruang rahasia milik Alistair.
Lalu scene berpindah pada Cameron yang dipanggil oleh polisi yang diketahui bernama Maslin. Polisi tersebut ingin menunjukkan sesuatu padanya, di mana Maslin telah meng-cross-check file pembunuhan tersebut. Dan sesuai dengan sebuah kasus narkotika, di mana pelakunya bernama Alex Boyd, seorang pelaku yang ditangkap 3 bulan lalu setelah tertangkap sedang bertransaksi di Prospect Park. Cameron mengatakan jika ia sudah tak bisa menangani kasus ini. Tetapi Maslin sangat yakin jika ia harus menangkap Alex untuk mengetahui siapa bosnya. Akhirnya Cameron berniat membantu Maslin, tetapi ia tak bisa mengandalkan FBI terlebih dahulu dan ia pun menelpon tim sulapnya. Kemudian FBI menemukan salah satu mayat yang menjadi korban pembunuhan, di mana DNA mayat tersebut cocok dengan darah yang ditemukan oleh Cameron. Akibat hasil tersebut, Kai mencoba untuk kembali percaya pada Cameron, dan Deakins menyuruh Kai untuk memberitahu Cameron agar menghubunginya. Lalu, scene berpindah pada Jonathan yang dikirimi sebuah buku oleh seseorang, di mana buku tersebut bertuliskan kembali tikus. Pengirim tersebut mengatakan jika rumor pengkhianatan Jonathan sangat berbahaya di sana. Akhirnya, pengirim buku itu berniat untuk membantu Jonathan. Namun, tentu ada harganya. Ia meminta $40 padanya dan Jonathan akan terhindar dari rumor yang beredar. Kemudian Jonathan pun memberikannya sebuah kartu kredit miliknya. Kembali ke Cameron, di mana ia bersama Maslin tengah menyamar di Prospect Park untuk menciduk Alex yang akan bertransaksi narkotika. Dan tak lama Jordan pun muncul berkat Cameron yang meminta bantuannya. Tetapi Maslin risih dengan kehadiran Jordan karena ia mengira Cameron menganggap hal ini sebagai lelucon. Maslin akhirnya pergi dari hadapan Cameron dan terpaksa ia harus menginvestigasi Alex bersama Jordan. Saat kepergian Maslin, mereka berdua langsung melihat kehadiran Alex, di mana Jordan langsung menghampirinya, dan hal tersebut membuat Cameron jantungan karena Jordan sangat berani. Tetapi Jordan membuktikannya dengan berhasil menukar narkoba yang Alex bawa dengan sebuah kartu remi. Jordan menggunakan lengan palsu untuk berjabat tangan dengan Alex dan mengambil narkoba miliknya. Lalu setelah ia kembali ke Cameron, mereka berdua meyakini jika Alex akan menyadari telah kehilangan narkobanya dan akan kembali mengambil stok. Kemudian mereka berdua mengikutinya dan Cameron menelpon pada Kai terkait kasus ini. Telepon ditangani oleh Deakins dengan menyuruh Cameron untuk mengikuti Alex dan berjaga-jaga. Scene lalu berpindah pada Mike dan Dina yang sedang mengadakan makan malam, di mana Mike mendengar sesuatu yang bergetar. Yang ternyata itu adalah Gunther yang sedang menyusuri ruangan rahasia milik Alistair. Gunther menemukan sebuah rahasia besar, di mana ternyata ruangan itu telah didesain sedemikian rupa oleh Alistair agar terhindar dari pencurian. Bahkan Gunther dibuat ketakutan dengan suara serta ledakan-ledakan yang ruangan tersebut otomatis ciptakan. Akhirnya Gunther pun pergi dan membawa sebuah kotak yang telah ia temukan. Kembali ke Cameron, di mana ia tengah mengikuti pergerakan Alex yang bertemu dengan seseorang yang mereka perkirakan itu adalah bosnya. Tetapi ketika mereka sedang mengikutinya, tiba-tiba saja sebuah sampah terjatuh dan membuat Alex curiga. Jordan dan Cameron pun panik, sementara Alex sudah bersiaga menyiapkan pistolnya. Namun beruntung tiba-tiba saja Kai datang dan membekukan Alex. Alex pun ditangkap dan kasus itu mulai diinvestigasi lebih lanjut oleh FBI. Keesokan harinya, Cameron bertemu dengan Maslin dan mengatakan jika Alex telah ditangkap. Maslin pun berterima kasih padanya dan tiba-tiba saja Maslin bertemu dengan detektif Leo Baker, di mana mobilnya mirip dengan mobil yang dikendarai oleh orang yang Alex temui. Setelah itu Cameron langsung meminta Kai untuk menginvestigasi tentang detektif Leo Baker, yang ternyata detektif tersebut memiliki beberapa skandal. Setelah membebaskan Alex yang terjerat pasal narkotika, kemudian kasus tersebut semakin penting dan Deakins meminta Kai beserta Cameron untuk menggeledah kantor kepolisian. Setelah Jordan membantu Cameron, ia bertemu dengan Gunther yang wajahnya terlihat panik. Gunther lalu bercerita jika ia telah menemukan ruangan rahasia yang Alistair bangun. Ia mengatakan kalau ruangan itu terasa seperti neraka. Kemudian ia memperlihatkan sebuah tengkorak kepala manusia yang Gunther temukan di sebuah kotak. Lalu scene berpindah ke penjara, di mana Jonathan kembali menemui orang yang akan membantunya. Orang tersebut memberikan apa yang Jonathan butuhkan. Tetapi ketika Jonathan sedang mengecek, tiba-tiba saja orang tersebut menyerangnya. Namun Jonathan berhasil membalikkan keadaan dan menyerang balik orang tersebut. Lalu Jonathan berkata, "Beritahu pada orang yang berusaha membunuhku, tidak akan semudah itu."
Kembali ke Cameron yang tengah menggeledah kantor kepolisian bersama pihak FBI. Mereka semua mencari-cari barang bukti yang bisa menjerat detektif Leo Baker. Pada saat mereka menggeledah, detektif itu datang sendiri dan Mike langsung menggeledahnya. Tetapi ia tak menemukan apapun di dalam tas milik Leo. Namun tidak dengan Kai, di mana ia menemukan narkotika yang berada di meja milik Maslin yang membuatnya harus ditangkap terlebih dahulu. Maslin pun diinterogasi dan ia membela dirinya sendiri dengan berkata jika dirinya adalah detektif bersih. Ia tak pernah menggunakan narkoba meskipun dulunya ia adalah seorang pemabuk. Mendengar pengakuan Maslin, FBI pun menunda investigasi dan membahas tentang Leo Baker yang dinyatakan bersih. Mike menyatakan jika satu-satunya narkotika yang Leo pakai adalah salah satu oksi yang dirinya konsumsi setelah operasi bahu bulan lalu. Mendengar hal tersebut, Kai penasaran. Ia lalu melihat foto sarung tinju milik Leo dan bertanya, siapa yang melakukan tinju setelah operasi bahu? Barulah di situ tersadar jika bagaimana Leo menyembunyikan narkotikanya di dalam sarung tinju. Karena mereka tak bisa kembali menggeledah kantor kepolisian, akhirnya Cameron harus menurunkan bantuan tim sulapnya untuk menjebak Leo Baker. Cameron pun mulai menjalankan rencananya dengan mencoba untuk membobol mobil milik Leo yang tak lama muncul polisi yang langsung menangkapnya dan membawa Cameron ke kantor. Sementara itu di satu sisi Jonathan yang sedang berdiam diri di selnya tiba-tiba mendengar orang berteriak yang ternyata itu adalah pembunuhan. Ia lalu mengeluarkan cermin miliknya dan melihat ada orang yang sedang terbakar. Kembali ke Cameron di mana polisi itu pun memborgol Cameron dan menyuruhnya menunggu Leo Baker datang untuk bersenang-senang dengannya. Tetapi tiba-tiba saja Kai datang dan memarahi Cameron atas perbuatan konyolnya ini. Ia lalu meminta polisi tersebut untuk berbicara berdua. Ternyata itu adalah sebuah sandiwara yang telah mereka rencanakan. Lalu Kai melepaskan borgol Cameron dan menyuruhnya untuk berhati-hati memasuki kantor milik Leo. Cameron pun mengganti kostumnya menjadi kostum polisi dan meminta Dina menuntunnya ke kantor milik Leo. Sementara Gunther dan Jordan berpura-pura sebagai tukang cat yang akan melakukan tugasnya di sebuah ruangan. Awalnya mereka dihadang oleh salah satu polisi, namun karena Gunther dan Jordan berdebat, akhirnya polisi tersebut membiarkan Jordan dan Gunther menyelesaikan tugasnya. Lalu Cameron pergi ke loker milik detektif Leo Baker dan ia menggeledah sarung tinju miliknya. Benar saja, ia menemukan narkotika di dalamnya, tetapi narkotika tersebut lebih banyak lagi ketika Cameron membuka salah satu papan yang berada di dalam lokernya. Kemudian, ia memotret narkotika tersebut sebagai barang bukti, dan ketika ia memotret narkotika tersebut, tiba-tiba saja Leo Baker datang dan langsung menghadangnya. Beruntung, Cameron berhasil memukul bahu Leo dan berusaha kabur. Ia meminta pertolongan Dina untuk menuntunnya. Karena Cameron kebingungan dengan ruangan kantor polisi yang sama sekali ia tidak ketahui, akhirnya ia bersembunyi di salah satu ruangan, lalu mengirimkan foto narkotika tersebut terlebih dahulu pada Dina. Dan tak lama, ternyata Leo mengetahui hal tersebut. Ia lalu mengatakan jika ruangan ini sangat pas. Ruangan kedap suara tidak ada kamera CCTV dan dirinya bisa dengan mudah membunuh Cameron. Lalu ia meminta ponsel yang Cameron gunakan untuk memotret narkotika tersebut. Cameron memberikannya dan Leo langsung menghancurkan ponsel tersebut. Cameron mencoba untuk bernegosiasi karena ia sudah tak memiliki barang bukti. Tetapi Leo tak menginginkan hal tersebut. Ia ingin menghilangkan sekaligus jejak yang pernah menemukan barang miliknya. Namun ketika Leo akan menembak, tiba-tiba saja Kai datang dari belakang dan menyuruh Leo untuk menjatuhkan senjatanya. Leo pun tak berkutik setelah Kai berhasil menciduknya. Terlebih, ternyata ruangan itu telah dimodifikasi sedemikian rupa oleh tim Cameron, yang ternyata dibalik gambar ruang kosong tersebut. Ada anggota FBI sekaligus kapten polisi yang menyaksikan kesaksian Leo berkata jujur tentang memfitnah Maslin serta mengedarkan narkoba. Akhirnya Leo Baker ditangkap dan mereka berhasil memecahkan kasus ini. Kebiasaan pun kembali berlanjut, di mana setelah berhasil memecahkan suatu kasus, tim FBI dan tim sulap Cameron mengadakan pesta kecil-kecilan. Bahkan Mike membawa anak-anaknya untuk ia kenalkan pada Dina. Kemudian Gunther mengatakan jika kakek buyut Cameron yaitu Alistair Black menyatakan jika ia akan membunuh siapapun yang mencari apapun yang dicari oleh wanita misterius itu.
Tetapi sebelum Cameron menjawab, tiba-tiba saja ia mendapat telepon dari Jonathan yang mengatakan telah terjadi pembunuhan di penjara, dan seluruh orang menuduh Jonathan lah dalang dibalik pembunuhan tersebut. Bersambung.